Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Nah, ini sudah masuk Zoom semua apa belum ini? Sebagian sudah, Bu. Oh ya, baiklah. Sambil menunggu yang lainnya masuk, Ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Angge. Mana Angge? Ada, Bu. Bella. Ada, Bu. Erliza. Hadir, Bu. Indah. Ada, Ibu. Lastika. Ada, Bu. Lestari. Ada, Ibu. Mutiara. Mana Mutiara? Ada, Bu. Ada, Bu. Sari. Ada, Ibu. Ya, berarti hadir semua ya. Ini kenapa ini wajah-wajahnya seperti kurang semangat? Apakah belum sarapan? Belum, Bu. Kenapa belum sarapan? Nah, sekarang coba yang belum sarapan, kalian bayangkan dulu bangun tidur tadi pagi, kalian sedang makan tempe goreng sama minum teh hangat. Enak, Ibu. Mantap, Bu. Ya, enak ya. Nah, Ya. kalian ada yang tahu nggak kenapa? Tempe itu kan awalnya dari kacang kedelai, kemudian direbus, dikasih ragi. Terus dia itu bisa menyatu, bentuknya seperti segi empat, segi panjang. Kenapa dia bisa seperti itu? Ada yang tahu kenapa? Saya, Bu. Ya, coba Herdiza, kenapa? Karena adanya bantuan dari jamur, Bu. Ya, benar Herliza, karena ada bantuan dari jamur ya. Ada yang tahu jamur apa? Saya, Bu. Ya, Pak Mutiara. Rhizopus oligosporus, Ibu. Oh ya, benar. Rhizopus oligosporus itu jamur yang warna hitam ya. Di tempe itu ada 2 jamur. Jamur yang warna hitam itu ketika tempenya seperti sudah mau busuk. Sedangkan yang warna putih itu nama jamurnya adalah Rhizopus oryzae. Nah, tempe ini adalah suatu produk fermentasi yang melibatkan jamur. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Ibu. Ya, baiklah. Materi kita hari ini jamur. Apa itu jamur? Istilah jamur ini berasal dari bahasa Yunani yaitu fungus atau mushroom yang berarti tubuh dengan subur. Kemudian menurut istilah, jamur ini memiliki tubuh buah serta tumbuh atau muncul di atas tanah atau pepohonan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, jamur ini dikenal dengan sebutan mushroom. Mus artinya tanaman atau tumbuhan dan room artinya rumah. Jadi, jamur merupakan tumbuhan rumah atau tumbuhan yang membutuhkan rumah sebagai tempat berlindung. Jamur ini bersifat saprofit atau parasit yang hidup pada bahan-bahan organik yang telah mati. Nah, jamur ini juga dibagi 2 ya, ada yang makroskopis dan ada yang mikroskopis. Kalau yang makro itu jamurnya dapat kita lihat secara langsung, sedangkan yang mikroskopis itu jamurnya dapat kita lihat dengan bantuan mikroskop. Selanjutnya ciri-ciri jamur.
Yang pertama itu, buntut tubuh jamur ada yang berbentuk seperti benang maupun berbentuk tubuh buah bersifat eukariotik. Kemudian dinding selnya tersusun dari zat kitin, yaitu polisakarida struktural. Yang keempat, jamur banyak dijumpai di tempat lembab, agak asam, pada bahan makanan, pada bahan organik, serta hidup sebagai saprofit dan parasit pada tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Tubuh jamur ini berbentuk benang pipa, ada juga yang berbentuk anyaman benang yang disebut miselium. Nah, kemudian jamur ini tidak memiliki klorofil sehingga dia tidak bisa berfotosintesis. Kemudian, untuk memperoleh nutrien melalui penyerapan atau aborsi, kemudian bersel satu uniseluler, dan ada juga jamur itu yang bersel banyak atau multiseluler. Kemudian memiliki 3 sifat, yaitu saprofit, parasit, atau bersimbiosis dengan organisme lain. Nah, selanjutnya struktur jamur. Struktur jamur itu yang pertama bisa dilihat di gambar, terdapat tudung, kemudian ada lamela. Nah, kemudian di dalam lamela itu ada hifa, inti sel, septa, kemudian ada miselium, cincin atau anulus, dan stip. Nah, miselium ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu stolon. Nah, stolon ini fungsinya membentuk jaringan pada permukaan substrat tempat tumbuh jamur. Nah, kalau yang rhizoid, miseliumnya menembus pada substrat dan berfungsi seperti akar untuk menyerap zat-zat makanan. Sedangkan spongiovore ini, miseliumnya tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki spongarium globuler. Nah, kemudian reproduksi jamur ini dibagi menjadi 2. Ada yang reproduksi secara vegetatif dan ada reproduksi secara generatif. Nah, untuk caranya kita bisa lihat gambar ya. Nah, ini gambarnya. Yang seksual ini yang generatif ya, kalau yang aseksual ini yang vegetatif. Ini untuk tahap-tahapannya sudah ada ya, ini tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan sampai tahap 10. Nah, tipe struktur hifa pada jamur dibagi menjadi 3. Yang pertama, hifa bersekat berinti banyak, yaitu hifa dengan sel berinti banyak. Kemudian yang kedua, hifa bersekat inti tunggal atau hifa septa uninukleus, yaitu hifa yang sel yang berinti tunggal. Nah, yang terakhir itu hifa yang tidak bersekat atau hifa septa, yaitu hifa yang tidak memiliki sekat sehingga antara inti satu dan yang lain tidak dilapisi sekat maupun membran. Hifa sejenis itu disebut seonositik. Nah, untuk gambarnya bisa kalian lihat di sebelah sini. Ini kan ada hifa yang bersekat, ini hifa yang bersekat dan ini yang tidak bersekat. Nah, ini untuk gambar lebih jelasnya. Yang selanjutnya yaitu cara hidup dan habitat dari jamur. Yang pertama yaitu parasit obligat, yang kedua parasit fakultatif, dan yang ketiga itu saprofit. Nah, parasit obligat ini sifat jamurnya yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya itu tidak dapat hidup. Nah, kemudian yang parasit fakultatif ini bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Kemudian yang ketiga saprofit, di mana jamur pelapuk dan mengubah susunan zat organik yang mati. Kemudian jamur yang saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh. Nah, selanjutnya yaitu
klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksinya dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama ada Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, pada materi ini akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang kita perkenalkan aja nama-namanya. Untuk pertemuan minggu depan baru kita jelaskan secara detail. Nah, selanjutnya yaitu adapun peranan jamur yang menguntungkan dalam kehidupan. Yang pertama yaitu Rhizopus stolonifer. Jamur ini yaitu jamur yang membuat tempe. Nah, kemudian Rhizopus nigricans yang menghasilkan asam fumarat. Kemudian ada Saccharomyces cerevisiae untuk membuat tape, roti, susu sanke, dan bir. Kemudian ada Aspergillus oryzae yang mengempukkan adonan roti. Kemudian ada Trichoderma sp menghasilkan enzim selulosa dan Neurospora crassa atau jamur oncom untuk membuat oncom. Nah, untuk peranan yang menguntungkan dalam kehidupan contohnya masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, selanjutnya ada pula peranan jamur yang merugikan dalam kehidupan. Contohnya ada Candy albicans, dapat menyebabkan sariawan dan penyakit pada tenggorokan. Kemudian ada Candida sp, penyebab keputihan dan sariawan pada manusia. Kemudian ada Tinea versicolor yang menyebabkan panu pada kulit manusia. Kemudian ada Rhizotonia solania dapat menyebabkan penyakit busuk pada tanaman polong-polongan. Kemudian ada Ustilagomaides yang hidup parasit yang terdapat pada tanaman jagung. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Apakah dari kalian ada pertanyaan? Belum, Ibu. Belum, Bu. Ya, baiklah, jika belum ada pertanyaan, coba kalian sebutkan contoh jamur yang sering kalian temukan di sekeliling kalian dan bagaimana ciri-cirinya. Saya, Bu, Indah. Ya, coba Indah. Nah, contohnya itu pada jamur tiram, Bu. Nah, ciri-cirinya itu berwarna putih, memiliki tangkai, memiliki spora yang berbentuk batang, memiliki micelia yang berwarna putih, serta memiliki sebatu benih. Oh ya, bagus ya Mutiara. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Riza mau coba, Bu. Ya, coba Herliza. Jamur kuping, Bu. Nah, ciri-cirinya itu berwarna hitam atau coklat kehitaman, terus berbentuk seperti mangkuk atau seperti kuping, kemudian memiliki tubuh yang kenyal. Ya, benar Herliza. Bagus ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Dalam satu kelompok terdiri 4-5 orang. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagi tadi malam dan sudah Ibu share di grup WA ya. Dan ini kelompok ini fungsinya untuk mengisi LKPD yang telah Ibu share juga di grup. Nanti Ibu beri waktu selama 45 menit untuk kalian mengerjakannya. Sekarang silakan kalian kerjakan LKPD-nya sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Baik, Bu. Ya, nanti jika ada yang kurang dipahami, boleh tanyakan sama Ibu ya. Baik, Bu. Iya, Bu.
kelompok 1, apakah ada kendala? Belum, Bu. Kelompok 2 bagaimana? Ada kendala tidak? Tidak, Bu. Ya, baiklah, Ibu tunggu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Lihat lagi, Bu. Bentar, Bu. Ya, baiklah Mutiara, Ibu tunggu ya. Sudah, Bu. Ya, baiklah. Sekarang kita bahas ya hasil diskusi kalian mengerjakan LKPD-nya. Nah, di mana sistemnya kita presentasi. Nah, dari kelompok ini masing-masing kelompok satu perwakilan yang mempresentasikannya. Dan setiap kelompok itu hanya 2 nomor saja yang kalian presentasikan, dan nanti 2 nomor lainnya akan dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Ya, coba kelompok 1 terlebih dahulu yang presentasi. Ayo, siapa yang presentasi? Saya, Bu. Ya, Herliza, Ibu persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herliza. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, di mana di sini ada pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan jamur. Nah, jamur itu sendiri adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof dan ada yang tergolong ke dalam uniseluler dan multiseluler. Nah, bagian tubuh terdiri dari benang-benang yang disebut dengan hifa. Nah, tumbuhan ini umumnya bersifat sebagai saprofit atau parasit untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, yang pertanyaan kedua, jelaskan pengklasifikasian jamur berdasarkan cara reproduksinya. Nah, berdasarkan spora, seksual, dan struktur hifa, kingdom fungi dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama ada zygomicota, di mana zygomicota ini berasal dari jenis perbanyakan diri seksual, terutama pada pembentukan zygospora. Zygospora terjadi karena peleburan 2 gametagium yang menghubungkan kedua hifa induk seperti jembatan penghubung. Nah, yang kedua yaitu ada ascomycota. Ascomycota adalah kelompok jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya atau kantung kecil yang disebut dengan ascus. Nah, pembentukan ascus inilah yang menjadi ciri ascomycota. Nah, yang ketiga yaitu basidiomycota. Nah, kelompok basidiomycota ini merupakan kelompok jamur yang dikenal karena tubuh buahnya tampak jelas di permukaan tanah atau substrat lainnya. Nah, tubuh buah bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti payung, ada yang seperti bola ataupun papan, misalnya jamur merang atau Volvariella volvacea dengan tubuh buah berbentuk payung. Yang keempat ada Diotromycota yang merupakan jamur yang berkembang biak dengan konidia dan belum diketahui tahap seksualnya. Tidak ditemukan ascus maupun basidium sehingga tidak termasuk ke dalam kelas jamur ascomycota ataupun basidiomycota. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ibu persilakan, siapa yang mau presentasi? Saya Ibu. Ya, silakan Mutiara. Nah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan 3 dan 4. Mana pertanyaan nomor 3 yaitu buatlah peranan jamur yang menguntungkan dan merugikan dari
dari dalam kehidupan. Nah, jawabannya yaitu peranan jamur yang menguntungkan ada 3. 1. Volvarella, Volvaceae atau jamur merang. Jamur ini berguna sebagai bahan pangan berprotein tinggi. Yang kedua yaitu Rhizopus dan Mucor yang berguna dalam industri bahan makanan, yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom. Yang keempat itu Khamir Saccharomyces. Jamur ini berguna sebagai fermentor dalam industri keju, roti, dan bir. Adapun jamur yang merugikan juga ada 3. Yang pertama yaitu Pythium sebagai hama biji tanaman yang menyebabkan penyakit rebasmai. Yang kedua yaitu Phytophthora infestan yang menyebabkan penyakit pada daun tanaman kentang. Dan yang ketiga yaitu Saprolegnia sebagai parasit pada tubuh organisme air. Nah, soal yang nomor 4 yaitu jamur roti atau Rhizopus stolonifer. Jika roti yang lembab itu disimpan di tempat yang hangat dan gelap, beberapa hari kemudian akan tampak jamur tumbuh di atasnya. Nah, pada roti akan tumbuh bulatan hitam yang disebut sporangium yang dapat menghasilkan sekitaran 5.000 spora. 50.000 spora. Sekarang amati gambar Rhizopus stolonifer di bawah ini, kemudian isi bagian kolom yang kosong dan jelaskan fungsinya. Nah, jawabannya yaitu jamur roti atau Rhizopus stolonifer ini memiliki 3 jenis hifa yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu rhizoid, stolon, dan sporangiofor, di mana jika telah tua sporangiumnya itu akan berwarna hitam. Mungkin itu hasil diskusi kelompok 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mutiara. Bagus ya dari kelompok 2. Nah, berhubung semua kelompok sudah presentasi dan hasilnya semuanya telah Ibu lihat, bagus ya. Sekarang mari kita beri apresiasi dulu untuk kelompok 1 dan 2. Nah, agar materi kita hari ini dapat berjalan lebih baik lagi, Ibu telah memberikan lembar evaluasi yang kalian isi, dikumpul minggu depan ya. Baik Ibu. Ya, baiklah. Sekarang udah nggak terasa ya waktu kita sudah mau habis. Nah, cepat sekali waktu ini berjalan ya. Iya. Nah, baiklah. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari materi pelajaran kita hari ini? Saya Ibu Mutiara. Ya, coba Mutiara. Tadi kan kita belajar tentang jamur. Nah, jamur ini merupakan salah satu tumbuhan tingkat rendah yang tidak berklorofil. Nah, jamur ini pada umumnya itu bersifat saprofit atau parasit untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Jamur ini sebagai saprofit itu hidup pada sisa makhluk hidup yang telah mati, seperti di tumpukan sampah organik, tumbuhan, atau kotoran hewan. Sedangkan jamur hidup sebagai parasit itu hidupnya menempel pada organisme lain dan biasanya itu merugikan. Ya, bagus ya Mutiara. Terima kasih Mutiara. Benar ya. Nah, jadi inilah materi kita pada hari ini. Untuk minggu depan Ibu ada tugas untuk kalian. Tolong kalian cari tentang Basidiomycota dan Ascomyomycota. Kalian cari ya ciri-cirinya apa, reproduksinya bagaimana, dan contohnya apa. Dan dikumpulkan minggu depan ya. Baik Ibu. Nah, baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekarang Ibu tutup ya. Cukup sekian pertemuan kita, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Terima kasih.